Assalamualaikum sahabat pencari kebenaran. Pernahkah engkau merasa hidup ini penuh cobaan, namun justru membuatmu semakin mendekat padanya? Apakah ujian sebenarnya jalan menuju cinta sejati kepada Allah? Mari kita renungkan bersama dalam video kali ini di channel Riris Dani Hermawan, tempat kita menyelami makna kehidupan dan makrifat. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap perjalanan spiritual selalu indah jika dilalui bersama. Berikut ini adalah 10 intisari mendalam mengenai hakikat ujian dalam meniti makrifatullah menurut para tokoh sufi dan wali Allah. Semoga menjadi bekal dalam perjalanan jiwa kita. Dalam sunyi malam yang bersahaja, ketika dunia mulai meredup dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar, seorang hamba duduk merenungi makna keberadaannya. Ia bertanya dalam diam, apa sebenarnya tujuan hidup ini, dan kepada siapa akhirnya semua ini bermuara? Maka, di titik itulah, terbukalah satu rahasia agung, makrifatullah. Makrifatullah bukan sekadar mengetahui nama-nama Allah, atau sekadar memahami sifat-sifatnya. Ia adalah perjalanan ruhani menuju kedalaman cinta yang tak terlukiskan. Ia adalah pengenalan batin yang melebihi logika, hubungan tanpa suara yang membalut jiwa dengan kehadirannya. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, jalan menuju makrifatullah bukanlah jalan yang datar dan mudah. Ia penuh onak dan duri, sebab hanya jiwa yang diuji yang pantas untuk merasakan manisnya kedekatan dengan Allah. Setiap langkah menuju makrifatullah adalah perjalanan kembali ke rumah asal, ke pangkuan yang maha mengetahui. Namun, sebelum mencapai gerbang itu, seorang hamba akan diuji, dengan kesulitan, dengan keraguan, bahkan dengan dirinya sendiri. Setiap ujian itu bukan untuk menyiksa, tapi untuk membersihkan. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, demikian pula hati manusia dimurnikan dalam ujian. Makrifatullah bukan puncak dari ilmu, tetapi kedalaman dari rasa. Di sana tidak ada kebisingan dunia, hanya kesadaran yang hening bahwa Allah lebih dekat dari urat leher. Dan hanya mereka yang bersedia menempuh jalan panjang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang akan mencicipi manisnya pengenalan itu, pengenalan yang menjadikan setiap ujian sebagai surat cinta dari Tuhan. Dalam derasnya aliran waktu, di tengah gemerlap dunia yang menggoda, tak sedikit dari kita yang tersesat tanpa menyadarinya. Ada satu hal yang sangat halus, nyaris tak terdengar, namun pelan-pelan menggerogoti kesadaran. Ghaflah, kelalaian hati dari mengingat Allah. Ghaflah tak datang dengan suara keras. Ia menyusup perlahan, melalui kesibukan, ambisi, dan rutinitas yang kita anggap biasa. Tiba-tiba, zikir menjadi beban, sholat terasa hambar, dan hati mulai kosong dari rasa rindu pada penciptanya. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, inilah musuh terbesar dalam perjalanan menuju makrifatullah. Karena ketika hati telah dikuasai oleh kelalaian, ia menjadi keras, kering, dan sulit ditembus cahaya petunjuk. Ghaflah bukan sekadar lupa, tapi kehilangan arah. Seorang mukmin yang terjebak di dalamnya akan mudah tergoda oleh dunia, teralihkan oleh hal-hal fana yang menggelapkan mata batinnya. Dalam diam, ia menjauh dari Allah tanpa menyadari bahwa jarak itu kian melebar. Namun, seperti langit yang tetap ada di balik awan kelabu, fitrah manusia pun tetap menyimpan cahaya yang bisa kembali menyala. Maka, untuk keluar dari lembah ghaflah, dibutuhkan mujahadah, perjuangan melawan kelemahan diri, serta tekad untuk kembali menghidupkan hati yang tertidur. Disitulah awal dari penyembuhan jiwa dimulai. Sebab makrifatullah tak bisa dicapai oleh hati yang lalai. Ia hanya bisa dimasuki oleh mereka yang sadar penuh, yang menjadikan setiap detik sebagai kesempatan untuk mengingat, mencintai, dan merindukannya. Ada saat dalam hidup ketika seseorang merasa berat, bukan karena beban dunia, tapi karena jiwanya terbelenggu oleh dirinya sendiri. Ia ingin terbang tinggi menuju cahaya ilahi, namun sayapnya tertahan oleh nafsu yang membelenggu. Maka disinilah perjuangan sejati bermula, mujahadah, melawan dorongan paling halus namun paling kuat dalam diri manusia. Imam Al-Ghazali menempatkan mujahadah sebagai inti dari perjalanan spiritual. Hawa nafsu tidak selalu tampak beringas. Ia bisa hadir dalam bentuk kesenangan yang wajar, keinginan yang dibenarkan, atau bahkan rasa aman yang meninabobokan. Tapi bila tak dikendalikan,
Nafsu akan menjauhkan hati dari Allah, menjadikannya gelap oleh keinginan yang tak pernah selesai. Maka, jihad melawan nafsu adalah jihad yang paling panjang dan paling dalam. Namun perjuangan ini tak akan bermakna tanpa taubat. Sebab setiap langkah manusia yang mendekat pada Allah akan selalu dibayangi oleh jejak masa lalu. Dosa-dosa, kesalahan, dan kelalaian harus diakui, disesali, dan dibersihkan dengan air mata taubat. Taubat bukan sekadar penyesalan, tapi keputusan untuk berbalik arah, untuk kembali ke jalan yang semestinya. Penyucian jiwa membutuhkan ketulusan. Ia bukan tugas yang selesai dalam sehari, tapi proses yang terus berulang. Introspeksi, penyesalan, dan tekad untuk berubah. Dalam sunyi malam, saat dunia terlelap, seorang hamba yang menangis dalam doanya adalah hamba yang sedang memurnikan jiwanya. Sebab makrifatullah bukan hadiah yang diberikan begitu saja. Ia dicapai oleh mereka yang membersihkan hatinya dari noda, lalu mengisinya kembali dengan zikir, cinta, dan kesadaran penuh akan kehadirannya. Dalam detik-detik sunyi ketika segala kesibukan mereda, ada satu jalan hening yang hanya bisa ditempuh oleh hati yang terjaga, jalan zikir. Ia bukan sekadar lantunan lisan, tapi denting kesadaran yang terus memanggil seorang hamba untuk hadir sepenuhnya di hadapan Tuhannya. Zikir adalah napas ruhani. Ia menjaga hati agar tetap hidup dan lembut, agar tidak tenggelam dalam kelalaian yang mematikan. Dalam setiap ucapan yang mengingat nama Allah, ada getaran cahaya yang menghapus karat-karat dunia dari dalam jiwa. Dan ketika zikir dilakukan dengan merenungkan kebesarannya, hati menjadi jernih seperti cermin yang memantulkan wajah ilahi. Namun zikir tidak akan kuat tanpa sikap zuhud. Zuhud bukan berarti membenci dunia atau menarik diri sepenuhnya dari kehidupan. Ia adalah seni menata hati, agar tidak bergantung, tidak terikat, dan tidak tertipu oleh kenikmatan sesaat. Dunia tetap dijalani, tapi bukan sebagai tujuan. Ia hanya perahu, bukan pelabuhan. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa keterikatan hati pada dunia adalah penghalang besar dalam perjalanan makrifat. Ketika seseorang terlalu mencintai harta, status, atau pujian, maka hatinya tak lagi lapang untuk mencintai Allah sepenuhnya. Maka zuhud adalah melepaskan, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Melepaskan rasa memiliki, rasa takut kehilangan, dan rasa ingin menguasai. Zikir dan zuhud berjalan beriringan. Yang satu menjaga hati agar tetap terhubung, dan yang satu menjaga hati agar tidak terjerat. Bersama-sama, keduanya menjadi sayap yang membawa seorang hamba terbang melintasi godaan dunia, menuju langit makrifatullah yang damai. Di antara ujian-ujian jiwa yang paling sulit namun paling bernilai, kesabaran berdiri sebagai pilar utama yang menopang perjalanan menuju makrifatullah. Kesabaran bukanlah pasrah yang lemah, melainkan kekuatan tersembunyi yang lahir dari keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam kendalinya. Abu Al-Hasan Al-Syadili menatap kesabaran sebagai kunci yang membuka gerbang-gerbang ketenangan. Dalam pandangannya, seorang salik, pejalan spiritual, harus bersabar bukan hanya dalam menghadapi musibah, tapi juga dalam ibadah, dalam menanti petunjuknya, dan dalam menyikapi jalan panjang yang tidak selalu terang. Sebab jalan menuju makrifat bukanlah jalan yang dibentangkan mulus, melainkan seringkali sunyi, lambat, dan penuh ujian batin. Kesabaran adalah nafas panjang seorang pencinta. Ia tahu bahwa cinta sejati pada Allah bukan tentang keajaiban instan, melainkan tentang keteguhan hati yang tak goyah meski jalan terasa berat. Dan di tengah kesabaran itu, lahirlah keikhlasan, sebuah permata yang amat langka. Keikhlasan adalah saat ketika hati hanya mengharapkan ridha Allah. Bahkan ketika tidak ada yang memuji, tidak ada yang melihat, tidak ada yang membalas. Ini adalah ujian yang sangat halus. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa niat telah ternoda oleh harapan akan pengakuan. Maka Abu Al-Hasan mengingatkan, hanya mereka yang benar-benar ikhlas yang bisa menembus kabut ria dan sampai kepada wajahnya. Dalam keikhlasan yang murni, ibadah menjadi percakapan cinta, bukan kewajiban. Amal menjadi persembahan, bukan pertukaran. Dan hidup menjadi perjalanan pulang, bukan perlombaan dunia. Disitulah makrifat mulai meresap, pelan namun pasti, membentuk ruang damai di dalam hati.
Ada rasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata ketika hati mulai mencintai Allah lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Rasa itu mengalir tenang namun dalam, menembus batas logika, membawa seorang hamba pada keyakinan penuh bahwa tak ada yang lebih layak dicintai selain Dia yang menciptakan cinta itu sendiri. Dalam perjalanannya, seorang mukmin akan diuji bukan hanya dengan kesulitan, tetapi juga dengan godaan rasa memiliki. Ia mungkin akan jatuh cinta pada harta, terpikat oleh kekuasaan, atau terbuai oleh keindahan dunia. Tapi ujian yang sejati adalah ketika hati ditarik untuk memilih, cinta kepada dunia yang fana, atau cinta kepada Allah yang abadi. Dan disinilah, kepercayaan menjadi ujian yang tak terelakkan. Kepercayaan kepada Allah bukan hanya dalam doa-doa ketika segalanya terasa sempit, tapi juga dalam keputusan-keputusan harian, dalam pilihan yang sulit, dan dalam lepas apa yang kita rasa begitu berharga. Abu Al-Hasan Al-Syadili mengajarkan bahwa cinta sejati kepada Allah selalu beriringan dengan tawakal, keyakinan penuh bahwa apapun yang terjadi adalah pilihan terbaik darinya. Ada kalanya ujian cinta ini datang dalam bentuk kehilangan. Sesuatu yang kita genggam dengan erat, tiba-tiba lepas. Namun disitulah Allah sedang mengajarkan, bersediakah engkau mencintaiku, bahkan saat aku mengambil yang kau cintai? Dan bagi mereka yang berhasil menjawabnya dengan air mata ketundukan, maka cinta mereka akan dibalas dengan makrifat yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diajarkan, hanya bisa dirasakan. Cinta kepada Allah adalah cahaya yang membimbing dalam gelapnya dunia. Ia menjadi kompas yang membuat seorang hamba tetap tenang meski perahu hidupnya dilanda badai. Karena ketika Allah menjadi satu-satunya tempat bersandar, maka tak ada lagi yang bisa benar-benar menggoyahkan jiwa. Dalam keheningan batin, saat dunia seakan menjauh dan yang tersisa hanya kerinduan kepada sesuatu yang lebih tinggi, terdengarlah bisikan lembut dari kata-kata Jalaluddin Rumi. Ujian bukanlah penghalang, tapi justru jembatan. Dan dari sanalah kita memahami bahwa ujian dalam perjalanan makrifat bukan untuk menghukum, tapi untuk membuka. Rumi memandang kehidupan ini sebagai tarian jiwa yang indah, meski penuh luka dan air mata. Ia mengajak kita melihat ujian sebagai bagian dari simfoni ilahi, di mana setiap kepedihan memiliki nada, dan setiap pengorbanan adalah gerak yang mendekatkan pada Sang Kekasih. Bagi Rumi, seorang pencari Tuhan bukanlah orang yang berjalan dengan ringan, tapi yang rela terbakar oleh cintanya. Ujian terbesar dalam pandangan Rumi adalah pengorbanan. Tapi bukan sekadar melepaskan benda atau kekayaan. Ini adalah tentang melepaskan diri, ego, harga diri, kemelekatan pada kehendak pribadi. Sebab selama seorang pencari masih memeluk kuat keinginannya sendiri, ia tidak akan bisa mendekap keinginan Allah. Pengorbanan menurut Rumi adalah bentuk cinta tertinggi, ketika seseorang berkata dalam diam, "Ya Allah, aku tidak memiliki apa-apa lagi, kecuali Engkau." Dan dari titik pengosongan itulah makrifat tumbuh. Seperti benih yang baru bisa bertunas setelah ditanam dalam tanah yang gelap dan sunyi, jiwa yang rela melepaskan akan menemukan cahaya yang tak terlihat oleh mata biasa. Rumi tak pernah menyuruh kita meninggalkan dunia, tapi ia mengajak kita melihat dunia dari ketinggian cinta yang bebas dari ketergantungan. Dalam setiap puisi dan ajarannya, Rumi menyampaikan bahwa pencari sejati adalah mereka yang menjadikan luka sebagai jendela dan menjadikan air mata sebagai cermin, untuk melihat wajah Allah yang selama ini tersembunyi dalam peristiwa. Dalam lorong-lorong kehidupan yang seringkali tak terduga, ada suara kuat yang datang dari masa lalu, dari seorang sufi agung yang jejaknya masih harum hingga kini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suaranya bukan teriakan, melainkan ketegasan yang dibalut kelembutan. Beliau tidak hanya mengajarkan tentang cinta dan harapan, tetapi juga tentang keteguhan hati dalam menghadapi ujian yang nyata, ketakutan, kehilangan, dan kelaparan. Bagi Syekh Abdul Qadir, perjalanan menuju makrifatullah bukanlah sekadar pengalaman batin yang lembut dan puitis. Ia adalah medan ujian yang konkret, tempat di mana seseorang harus menunjukkan seberapa besar kesabarannya, seberapa dalam keyakinannya, dan seberapa kuat ketundukannya pada kehendak Allah. Dalam ayat-ayat yang beliau kutip dan dalam kehidupan yang beliau jalani, ujian bukan sekadar simbolik, tetapi nyata. Sedikit dari rasa lapar, sedikit dari rasa takut, sedikit dari kehilangan harta, dan kadang, jiwa. Namun,
Di tengah semua itu, beliau selalu menanamkan pengharapan bahwa siapa yang sabar akan sampai, bahwa siapa yang menerima dengan ridha akan diberi, dan bahwa siapa yang taat akan dibimbing. Ketaatan menjadi pilar utama dalam ajaran beliau. Tanpa patuh kepada syariat, tanpa menjadikan hukum Allah sebagai pedoman, maka perjalanan makrifat hanyalah angan kosong. Ujian yang datang pun bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperkuat. Seperti besi yang ditempa agar menjadi tajam dan berguna, demikian pula jiwa manusia diuji agar menjadi layak bagi cahaya makrifat. Syekh Abdul Qadir tidak mengajak kita menjauhi dunia, tapi mengajak kita hidup di dalamnya dengan kesadaran dan keteguhan. Menjalani kehidupan biasa dengan jiwa yang luar biasa, jiwa yang tunduk, sabar, dan siap diuji, karena tahu bahwa setiap ujian adalah tanda perhatian Allah, bukan penolakan. Di lembah sunyi para pencari, di mana suara dunia mulai memudar dan gema keabadian mulai terdengar, hadir satu nama yang membentuk jejak agung dalam khazanah tasawuf, Ibnu Arabi. Ia bukan hanya seorang sufi, tapi juga penjelajah makna, penggali kedalaman, dan penyaksi keindahan ilahi melalui mata batin yang jernih. Menurut Ibnu Arabi, jalan menuju makrifatullah adalah jalan yang panjang dan rumit, bukan karena sulit dipahami, tetapi karena hati manusia harus dibentuk ulang agar mampu menanggung cahaya yang begitu agung. Dalam pandangannya, setiap ujian bukan sekadar cobaan yang datang lalu pergi, melainkan tahap-tahap penting dalam proses pembentukan seorang salik, pencari kebenaran sejati. Kesabaran adalah nafas pertama dari perjalanan ini. Bagi Ibnu Arabi, sabar bukanlah menahan derita dengan bibir terkatup, tetapi menerima semua kejadian sebagai kehendak Allah yang penuh rahmat. Saat sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, disitulah hati diuji. Apakah ia tetap tunduk, ataukah memberontak dalam diam? Di titik itulah sabar menjadi bentuk tertinggi dari penghambaan. Kemudian datanglah ujian keikhlasan. Seringkali manusia melakukan kebaikan, tapi hatinya masih menyimpan harapan akan pujian, akan balasan, akan pengakuan. Maka Ibnu Arabi mengajak untuk melangkah lebih dalam, berbuat semata karena Allah, tanpa menginginkan apapun sebagai imbalan. Sebab hanya hati yang bersih dari ambisi manusiawi yang mampu menampung cahaya makrifat yang suci. Tawakal pun menjadi bagian tak terpisahkan. Menyerahkan segalanya kepada Allah, bukan dengan kepasrahan yang lemah, tapi dengan keyakinan yang teguh bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari skenario cintanya. Dalam tawakal, seorang salik belajar untuk tidak lagi menggantungkan hidupnya pada makhluk, tetapi hanya kepada Yang Maha Mengatur. Ibnu Arabi juga menekankan syukur sebagai ujian yang tersembunyi. Ia bukan hanya ucapan, Alhamdulillah, di saat senang, tetapi penerimaan penuh atas segala bentuk takdir, termasuk luka dan kehilangan. Karena seorang salik sejati mampu menemukan hikmah dalam musibah, dan keindahan dalam kehendak yang tampak pahit. Dalam semua ini, cinta kepada Allah menjadi puncaknya. Saat cinta itu tumbuh dan melampaui cinta kepada segala yang lain, maka dunia tak lagi mampu menundukkan hatinya. Ia menjadi bebas, tidak karena lepas dari dunia, tapi karena hatinya hanya terikat kepada Yang Maha Kekal. Dan tibalah kita di ujung perjalanan ini, sebuah simpul tenang dari rangkaian makna yang mengalir sepanjang jalan menuju makrifatullah. Setelah menapaki jalan para wali, melewati sabar dan ikhlas, menyusuri cinta dan ujian, kini kita menengadah, seolah mencari cahaya paling tinggi yang bisa disentuh oleh hati manusia, kesempurnaan makrifatullah. Kesempurnaan ini bukan berarti mencapai titik di mana segalanya diketahui, melainkan titik di mana segalanya diterima. Disinilah seorang hamba menyadari, dengan sebenar-benarnya kesadaran, bahwa ia bukan apa-apa dan tidak memiliki apa-apa selain Allah. Bahwa segala yang dimilikinya adalah titipan, dan segala yang dihadapinya adalah bagian dari kasih sayangnya yang tak selalu tampak indah di permukaan. Makrifat yang sempurna bukanlah hasil dari membaca kitab yang banyak, atau dari duduk di majelis yang panjang, melainkan dari hati yang hancur di hadapan Tuhannya, lalu dibentuk kembali oleh cahayanya. Ia adalah buah dari doa-doa malam yang basah, dari diam yang penuh tafakur, dan dari amal yang tersembunyi dalam kerendahan. Di tahap ini, seorang hamba tidak lagi sibuk menuntut takdir, tidak lagi bertanya, mengapa, kepada hidup,
karena ia sudah cukup dengan satu jawaban, bahwa semuanya berasal dari Allah, dan semuanya akan kembali kepadanya. Maka ia menjalani kehidupan dengan ringan, tapi tidak lalai. Ia mengerjakan dunia dengan tangannya, tapi menggantungkan harapannya hanya di langit. Dalam kesempurnaan makrifatullah, seorang hamba merasa cukup hanya dengan kehadiran Allah. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebingungan. Ia telah sampai, bukan secara fisik, tapi secara ruhani, di tempat paling damai yang bisa dicapai oleh hati, kedekatan dengan Yang Maha Cinta. Dan di titik ini, tak ada lagi yang lebih layak untuk dipanjatkan selain doa yang sederhana namun dalam. Ya Allah, cukupkan aku dengan MU. Semoga engkau yang mendengar dan menyimak, merasakan getar yang sama dalam jiwa. Dan semoga Allah senantiasa menuntun kita, dalam terang maupun gelap, menuju makrifat yang sejati. Amin.